Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TV One yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, hidayah, taufik wal inayah, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara program TV One. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya rahmat dan keberkahannya kita harapkan berlanjut minad dunya ilal akhirah, sehingga dengan rahmat itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya satu kali, dan hidup yang satu kali ini pun hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan kita di alam barzah, apalagi kehidupan kita di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia dalam hidup dunia ini lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memikirkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Mana buktinya? Kita tidak pernah tuh bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu kita berpikir, ya Allah, bagaimana seandainya saya nanti apa yang saya bawa kalau saya sudah mati? Nggak pernah tuh. Selalu yang kita pikirkan tentang kehidupan dunia, tentang kebutuhan dunia, bagaimana hari ini usaha saya, bagaimana hari ini pekerjaan saya. Selalu yang kita pikirkan dunia dan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah dalam firman-Nya mengatakan, akan tetapi kebanyakan manusia lebih memikirkan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik. Bahkan Allah katakan abqa, kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya di akhirat. Karena itu saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Rasul, siapa sih orang beriman yang paling kaya? Siapa orang beriman yang paling kaya? Apakah orang yang banyak uangnya? Tidak, kata Rasul. Apakah orang yang rumahnya besar, megah? Tidak. Atau orang kaya yang banyak kendaraannya? Tidak. Lalu siapa orang yang paling kaya? Rasul menjawab, ayul mu'minina akyas. Ayul mu'minina, sesungguhnya orang beriman yang paling kaya adalah aksaruhum lil mauti dzikran. Adalah orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Pemirsa, waktu satu hari 24 jam. Berapa jam kita mengingat kematian dalam waktu satu hari? Kalau masih sedikit,
berarti kita belum kaya. Dan Rasul mengatakan, orang yang mengingat mati, yang pertama adalah orang yang kaya. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu istidadin. Orang kalau ingat mati, pasti dia berbuat amal kebaikan untuk bekal kehidupannya nanti di akhirat. Gak mungkin pemirsa. Orang ingat mati, lalu dia banyak bikin dosa. Maksiat sana sini, berzina, mabuk, korupsi. Kalau orang ingat mati, pasti orang tersebut banyak berbuat kebaikan. Mungkin kalau kita dikabari kita akan meninggal 1 bulan lagi, saya yakin siapapun manusianya pasti selalu ibadah. Kalau perlu masjid dikontrak. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Karena mati dirahasiakan oleh Allah. Karena itu banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Saudara, siapapun manusianya, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, secerdas apapun dia, pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. Allah katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut." Allah katakan, sesungguhnya kalian itu akan aku beri ujian berupa kesulitan bisyarri wal khair dan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un, agar kamu kembali kepada syariat Allah, kembali ke jalan Allah. Sebelum apa? Allah katakan, kullun nafsin dha'iqatul maut, sebelum napasmu berpisah dari jasadmu. Karena semua yang bernapas, makhluk Allah yang bernapas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu setiap ada ujian dari Allah merupakan kasih sayang Allah agar kita ingat kembali kepada Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kalau kita sudah terpisah dari ruh kita, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.